hanyalah merupakan hayalan, sekali lagi hayalan, dengan mengabaikan setidaknya 4 bukti-bukti terjadinya kekerasan seksual yang terungkap di persidangan akuo. Seharusnya jika penuntut umum beritikat baik dan sungguh menghormati terdakwa sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, quote non, maka penuntut umum tidak akan mencetuskan isu perselingkuhan yang tidak didukung oleh satupun keterangan saksi maupun bukti-bukti. 2. Penuntut umum menyatakan pemerkosaan hanyalah sebuah cerita hayalan yang kental dengan siasat jahat. Penuntut umum dalam uraian replik halaman 5-6 menyatakan, kami kutip, dianggap dibacakan. Dalil penuntut umum yang menyatakan pemerkosaan yang dilakukan korban terhadap terdakwa hanyalah hayalan yang kental akan siasat jahat, merupakan dalil yang keji sehingga menjadikan terdakwa sebagai korban untuk kedua kali atau double victimization. Justru penuntut umum sendirilah yang tampaknya sedang berhalusinasi dengan membuat tuduhan tanpa menyertakan alat bukti yang dapat membuktikan tuduhan penuntut umum tersebut. Penuntut umum juga mencampur adukan antara fase skenario Duren 3 yang terjadi di tanggal 8 Juli 2022, yaitu tembak-menembak yang disebabkan oleh adanya pelecehan seksual dengan kejadian yang sebenarnya di rumah terdakwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, terdapat 3 fase yang perlu dipahami oleh penuntut umum. Pertama, fase rangkaian peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, serta saksi Riki Rizal Wibowo, serta keterangan saudara Ferdi Sambo, hasil pemeriksaan psikologi forensik, keterangan Dr. Anda Reni Kusumawardani, MC selaku ahli psikologi forensik, keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali dan Profesor Said Karim yang kesemuanya saling berkesesuaian dan telah menjadi fakta persidangan perkara akuo. Vide nota pembelaan penasihat hukum halaman 850 sampai dengan 879. Kedua, fase setelah penembakan korban di Duren 346 di mana saudara Ferdi Sambo menyusun skenario dengan mengganti kejadian pemerkosaan di Magelang menjadi peristiwa pelecehan di Duren 346. Terdakwa sejak awal menolak dan tidak menyetujui skenario tersebut, namun saudara Ferdi Sambo memaksa terdakwa sehingga dengan terpaksa terdakwa mengikuti arahan saudara Ferdi Sambo mengenai kejadian pelecehan seksual yang terjadi di Duren 346 sebagaimana keterangan saksi Arif Rahman Arifin. Video verbatim halaman 986 sampai dengan 989 angka 1152 sampai 1183 dan keterangan saksi Ridwan Suplanit video verbatim halaman 742 sampai 743 angka 293 hingga 297. Ketiga, fase di mana saudara Ferdi Sambo mengakui kejadian sesungguhnya yang terjadi dan berkata jujur pada tim sus yang dibentuk Mabes Polri perihal skenario tersebut, sehingga selanjutnya terdakwa secara konsisten dan jujur memberikan keterangan mengenai peristiwa pemerkosaan yang sebenarnya terjadi baik dalam BAP saat pemeriksaan maupun dalam memberikan keterangan di muka persidangan. Hal tersebut sesuai dengan keterangan BAP saudara Ferdi Sambo pada tanggal 9 September 2022. Dilanjutkan oleh rekan kami. Izin melanjutkan yang mulia. Tanggapan terhadap replik atas nota pembelaan penasihat umum. 1. Penuntut umum mengakui gagal membuktikan motif, namun justru melimpahkan kesalahan pada terdakwa dan penasihat hukum. Penuntut umum menutupi ketidakmampuan membuktikan motif dengan melimpahkan beban pada terdakwa dan penasihat hukum. Hal ini tentu saja keliru karena pada dasarnya prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana berada pada beban dan kewajiban penuntut umum. Bahkan pasal 60 KUHP menegaskan tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Forensik Dr. Anda Reni Kusumawardani, MPSI, psikolog selaku Ketua Umum Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia,
di muka persidangan pada tanggal 21 Desember 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik yang dilakukan ahli bersama tim ahli lainnya, ahli menegaskan keterangan terdakwa terkait dengan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya di Magelang layak dipercaya. Keterangan terdakwa itu bersesuaian dengan 7 indikator dari 7 alat ukur. Apakah sebuah keterangan kredibel atau tidak? Adapun keterangan itu diambil dengan cara menyesuaikan dengan proses kredibilitas assessment atau credibility assessment yang mengacu pada hasil riset Bulk dan kawan-kawan tahun 2024 dan Ferrigin et al. 2021 yang di dalam risetnya terdapat 7 indikator untuk keterangan yang kredibel atau tidak kredibel. Terhadap keterangan terdakwa memenuhi semua, sehingga ditarik kesimpulan bahwa keterangan yang disampaikan oleh terdakwa berkesesuaian dengan kriteria keterangan kredibel. 3. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 056-E-HPPF-Apsifor-9 Romawi-2022 tertanggal 6 September 2022 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan Putri Chandrawati yang menurut Putri Chandrawati dirinya mengalami kekerasan seksual oleh Nofriansah Yosua berkesesuaian dengan indikator keterangan yang kredibel. Selain itu, alat bukti tersebut di atas berkesesuaian dengan BAP Saudara Ferdi Sambo tanggal 9 September 2022 yang menyatakan Saudara Ferdi Sambo mendapatkan cerita dari terdakwa yang mana terdakwa diperkosa dan meminta tolong kepada saksi Kuat Makruf dan saksi kondisi dan latar belakang Putri Chandrawati sebagai anak seorang jenderal TNI dan juga istri seorang jenderal kepolisian, sehingga ia dipersepsi lazimnya memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri dibanding diam. Keadaan ini berkesesuaian dengan hasil riset yang menunjukkan bahwa 30% perempuan korban kekerasan seksual dapat mengalami tonic immobility saat terjadinya kekerasan seksual, terutama jika pelakunya orang yang dikenalnya. 4. Alat bukti keterangan ahli, yaitu ahli pidana Dr. Ahli Mahrus Ali SHMH dan ahli Profesor Said Karim SHMH. Keterangan ahli pidana Dr. Mahrus Ali di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 22 Desember 2022 menyatakan bahwa tidak ada visum bukan berarti menyatakan bahwa kejahatan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena masih terdapat banyak alat bukti lain yang dapat dihadirkan selain visum, seperti psikologis dapat menjelaskan kejahatan itu. Keterangan ahli pidana Profesor Said Karim SHMH di bawah sumpah di muka persidangan tertanggal 3 Januari 2023 menyatakan tidak adanya visum, maka peristiwa pemerkosaan atau pelecehan seksual ini dianggap tidak terjadi atau tidak benar, karena itu hanya salah satu alat bukti untuk membuktikan suatu perkara pidana. Untuk membuktikan suatu perkara pidana, maka alat bukti sah dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Jadi apabila visum tidak ada, maka ada alat bukti lain yang digunakan untuk memberi penguatan tentang pembuktian terjadinya tindak pidana tersebut. 5. Alat bukti saksi, yaitu saksi Susi, saksi Kuat Makruf, saksi Richard Eliezer, dan saksi Riki Rizal yang melihat kondisi terdakwa setelah peristiwa pemerkosaan yang terjadi di kediaman Magelang 7 Juli 2022. Dengan demikian, jelaslah penuntut umum justru mengalami delusi atau berhayal dan mengubur alat bukti yang mendukung adanya kekerasan seksual, sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan kekerasan seksual tidak didukung alat bukti yang kuat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak. 3. Penasihat hukum tidak memfitnah korban namun merupakan bagian upaya mengungkap kebenaran material.
Klaim yang disampaikan penuntut umum yang menyatakan jika penasihat hukum terdakwa menjelek-jelekan korban adalah keliru. Keyakinan akan peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh terdakwa didukung dengan 4 jenis alat bukti yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP ataupun sebagaimana telah penasihat hukum terangkan dalam poin 2 dalam tanggapan atas replik penuntut umum. Mengenai pendapat penuntut umum bahwa keterangan ahli psikolog dan hasil pemeriksaan psikologi forensik nomor 050-HPPF-Apsipor-9 tertanggal 6 September 2022 merupakan circumstances evidence sehingga tidak dapat digunakan sangat kami sayangkan. Seharusnya penuntut umum dapat membaca dengan baik bahwa keterangan ahli dan surat adalah 2 jenis alat bukti sah yang diatur di pasal 184 ayat 1 KUHP. Bahkan jika menerapkan metode penafsiran sistematis sebagaimana diungkapkan oleh Sudikno Mertokusumo, maka ketentuan tentang pembuktian di UU TPKS dapat juga diterapkan. Dan kalaulah benar hasil pemeriksaan psikologi forensik dianggap sebagai circumstances evidence, hal tersebut tetap tidak menghilangkan kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sah. Apalagi dalam fakta persidangan terungkap, hasil pemeriksaan psikologi forensik tersebut juga berkesesuaian